Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan perspektif mendalam. Metode ini cocok untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan pandangan individu. Ciri utamanya ada: yang pertama, berfokus pada pemahaman mendalam. Yang kedua, data deskriptif. Yang ketiga, pendekatan fleksibel. Yang keempat, konteks sosial penting. Yang kelima, subjektif. Selanjutnya ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menguji hipotesis dengan menggunakan data numerik yang diolah dengan metode statistik. Penelitian ini objektif dan terstruktur. Ciri utamanya yang pertama, berbasis pengukuran numerik. Yang kedua, hipotesis yang diuji. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, alat statistik. Yang kelima, generalisasi. Selanjutnya ada paparan metode penelitian pada jurnal. Jurnal yang pertama ada perbandingan kinerja Redis, Mosquito, dan MongoDB sebagai message broker pada IoT middleware. Jurnal ini menggunakan eksperimen kuantitatif untuk mengukur latensi dan konsumsi sumber daya. Selanjutnya ada sistem rumah cerdas berbasis Internet of Things. Jurnal ini juga menggunakan eksperimen kuantitatif untuk menguji efisiensi dan responsivitas sistem. Yang ketiga ada jemuran ikan asin otomatis berbasis IoT. Jurnal ini juga menggunakan eksperimen kuantitatif untuk menilai waktu dan efisiensi pengeringan. Selanjutnya ada analisis keamanan jaringan menggunakan IPFAR. Jurnal ini juga menggunakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi keefektifan firewall. Selanjutnya ada sistem deteksi serangan DDoS pada SDN. Jurnal ini juga menggunakan metode kuantitatif untuk deteksi serangan. Selanjutnya ada jurnal perancangan keamanan jaringan nirkabel. Jurnal ini juga menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya ada speech recognition untuk aplikasi pencarian gedung olahraga. Jurnal ini juga menggunakan eksperimen kuantitatif untuk menguji efisiensi metode K-Nurses-Snakeball. Selanjutnya ada sistem pakar identifikasi penyakit tanaman padi. Jurnal ini juga menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur akurasi identifikasinya. Selanjutnya ada sistem pakar diagnosa kerusakan mesin pada sepeda motor matic. Selanjutnya ada analisis perancangan sistem. Yang pertama, metode waterfall. Metode waterfall adalah metode yang setiap tahap dilakukan secara berurutan dari perencanaan hingga pengujian. Cocok untuk proyek yang tidak memerlukan banyak perubahan di tengah jalan. Tahap utamanya ada 1. Analisis kebutuhan. Analisis yang dibutuhkan oleh sistem itu sendiri. Yang kedua ada desain, perancangan sistemnya. Yang ketiga, implementasi, pengodaian, dan pengembangan perangkat lunak. Keempat, pengujian, yaitu sistem yang sudah dikode, diuji, dievaluasi fungsionalitas sistemnya. Yang kelima, pemeliharaan, memastikan sistem berjalan baik dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Untuk selanjutnya
Saya akan menjelaskan pengertian SDLC, Software Development Life Cycle. Proses pengembangan perangkat lunak terstruktur yang memastikan sistem berkualitas tinggi. Tahapan SDLC, perencanaan, menentukan tujuan dan cangkupan proyek. Analisis, menilai kebutuhan pengguna dan sistem. Desain, membuat spesifikasi teknis. Implementasi kode sistem, pengujian, uji kinerja dan keamanan. Pemeliharaan, memperbaiki dan memperbarui sistem. Selanjutnya, pengertian metode agil. Pendekatan fleksibel untuk pengembangan perangkat lunak menggunakan iterasi singkat yang memungkinkan perubahan sesuai kebutuhan. Karakteristik utama, responsif terhadap perubahan kebutuhan bisa langsung diakomodasi. Iterasi pengembangan berlangsung dalam siklus pendek yang berulang. Kolaborasi tim, komunikasi aktif antara tim, pengembang, dan klien. Untuk selanjutnya, metode RAD atau biasa disebut dengan Rapid Application Development. Fokus pada pengembangan cepat dan penggunaan prototipe. Keunggulan, waktu pengembangan lebih singkat, cocok untuk proyek yang membutuhkan respon cepat. Tahapan, perencanaan, menentukan persyaratan secara umum. Prototipe cepat, pembuatan prototipe untuk umpan balik pengguna. Pengembangan iteratif, perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna. Finalisasi penyempurnaan sistem. Contoh penerapan metode dalam jurnal. Yang pertama ada IoT malware, waterfall, untuk struktur eksperimen sistematis. Kedua, sistem rumah cerdas, agile, untuk pengembangan yang fleksibel. Jemuran ikan asin otomatis. Yang ketiga, RAD untuk prototipe cepat dan penyesuaian. Keempat, keamanan jaringan IP Fire. Waterfall untuk desain keamanan terstruktur. Yang kelima, deteksi DDoS pada SDM. SDLC untuk pengembangan yang menyeluruh. Yang keenam, keamanan nirkabel WIDS. Waterfall dengan fokus pada stabilitas sistem. Yang ketujuh, speech recognition KNN. Agile untuk iterasi dan penyesuaian. Yang kedelapan, sistem pakar padi. Waterfall untuk alur pengembangan yang jelas. Sistem pakar mesin metik. Yang kesembilan, SDLC memastikan semua tahap berjalan baik. Untuk selanjutnya, penutup, ada kesimpulan. Teknologi modern seperti IoT dan sistem pakar sangat bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan. Penelitian berbasis metode kuantitatif membantu memberikan hasil yang objektif dan dapat diandalkan. Manfaat penelitian, hasil penelitian ini bisa diaplikasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan sistem, dan memberikan solusi inovatif di berbagai bidang teknologi. Saran untuk penelitian mendatang, pengembangan lebih lanjut bisa memperhitungkan integrasi teknologi baru seperti AI dan analisis data real-time untuk meningkatkan keandalan dan efektivitas sistem. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.